salam dan bahagia. Bapak Ibu Guru hebat Indonesia, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan saya, Hayuning Vidya Pratidina dari SMP Negeri 2 Kota Serang, calon guru penggerak Angkatan 6, tahun 2022 dari Provinsi Banten. Kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.3 dengan pembimbing Bapak Wandio SPD MPD sebagai fasilitator dan Ibu Enah Suenah SPD sebagai pengajar praktik. Dalam tugas 1.3.A8 koneksi antar materi modul 1.3 ada dua pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Bapak Ibu? Pada modul 1.1 saya sudah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan yang berpihak pada anak menuntun anak mengalami perubahan karakter sesuai profil Pancasila. Dan pada modul 1.2 saya sudah belajar juga mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak. Adapun nilai-nilai tersebut yaitu berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, reflektif, mandiri. Dan peranan saya sebagai guru penggerak yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, pendorong kolaborasi, penggerak komunitas praktisi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menjadi coach bagi rekan guru lainnya. Pada modul 1.3, saya mempelajari tentang visi guru penggerak. Pada modul ini sangat menginspirasi sekali karena kami belajar mengenai visi, yaitu sebuah impian, dan untuk mewujudkan visi tersebut sebagai guru penggerak, kemudian melakukan proses perubahan, maka kami perlu paradigma pendekatan, yaitu dengan pendekatan IA atau disebut inquiry apresiatif. Pendekatan IA dalam bahasa Indonesia melalui tahapan-tahapan Bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dari ketiga modul yang sudah saya pelajari, baik modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak itu sendiri, maka perlulah inquiry apresiatif atau pendekatan IA ini digunakan untuk mewujudkan visi sekolah. Inquiry apresiatif atau IA adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitar, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Nah, ia dapat dipakai sebagai pendekatan untuk membantu menyelesaikan atau mengidentifikasi suatu permasalahan. IA atau inquiry apresiatif ada satu pendekatan yang dapat digunakan oleh kepala sekolah maupun bagi guru untuk mencapai satu visi. Mungkin dengan melihat apa yang sudah ada, memperbaiki yang sulit atau
melihat tantangan-tantangan yang sudah ada dan memperbaikinya. Ya, jadi dengan ia ini diharapkan dapat mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan yang diharapkan oleh filosofi KHD melalui nilai dan peran guru penggerak menggerakkan perubahan melalui visi yang sudah ditetapkan oleh sekolah maupun oleh guru penggerak tersebut, mewujudkan merdeka belajar dan murid dengan profil pelajar Pancasila. Pada pertanyaan kedua, revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Berdasarkan pemaparan jawaban nomor 1, saya akan mencoba merumuskan visi saya sebagai seorang guru penggerak. Saya akan menggunakan pendekatan iya atau inquiry apresiatif. Visi saya adalah terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta cerdas berprestasi dan berkarakter profil Pancasila. Setelah membuat visi, saya menemukan banyak kendala untuk mewujudkan visi tersebut. Oleh sebab itu, saya menggunakan metode ATAP. ATAP merupakan akronim dari aset awal, tantangan, aksi tindakan, serta pembelajaran. Nah, dari metode ini, saya merumuskan prakarsa perubahan yang akan segera saya lakukan untuk menindaklanjuti visi saya. Untuk mewujudkan visi, maka diperlukan prakarsa-prakarsa perubahan. Salah satu prakarsa perubahan yang saya buat yaitu meningkatkan minat belajar dan kreativitas peserta didik melalui rancangan pembelajaran yang menarik dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan prakarsa perubahan tersebut, saya menggunakan kanvas Bagja. Bagja yang dalam bahasa Sunda artinya bahagia, merupakan sebuah akronim dari kata berikut: buat pertanyaan, A. ambil pelajaran, B. gali mimpi, C. jabarkan rencana. B. buat pertanyaan. Dari akronim yang pertama ini, pertanyaan yang muncul, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan minat belajar dan kreativitas peserta didik? Tindakan atau penyelidikannya. Pertama, mencari informasi tentang model rancangan pembelajaran yang sesuai kurikulum merdeka berpihak pada murid. Yang kedua, mencari informasi tentang cara meningkatkan minat belajar murid. Yang ketiga, mencari informasi bagaimana meningkatkan kreativitas murid. Akronim kedua, A. ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya buat, pertama, apa model pembelajaran yang disukai murid? Siapa guru yang sudah berhasil memiliki rancangan pembelajaran yang berpihak pada murid? 3. Aktivitas apa yang mendukung agar minat belajar peserta didik meningkat? Tindakannya atau penyelidikan. Yang pertama, mencari murid yang memiliki minat belajar tinggi. Kemudian berikutnya, mencari tahu dan mencatat apa saja yang membuat minat belajar murid meningkat. Yang ketiga, mencari tahu guru yang sudah berhasil menerapkan rancangan pembelajaran berpihak pada murid dan minat belajar muridnya itu meningkat. Akronim ketiga, G. gali mimpi. Pertanyaan yang saya buat, apakah kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan murid agar minat belajarnya di kelas meningkat? Berikutnya, bagaimana perasaan saya ketika saya dapat menerapkan rancangan pembelajaran yang berpihak pada murid dan membuat murid aktif di kelas? Berikutnya, hal-hal apa saja atau sarana apa saja yang akan tersedia agar minat belajar murid meningkat? Tindakan atau penyelidikannya. Pertama, membuat rancangan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai kodrat zaman dan alamnya. Kedua, membuat rancangan pembelajaran berbasis teknologi digital. Berikutnya, ketiga, murid yang aktif di kelas.
Nah, ini satu mimpi yang kami impikan ya, murid yang aktif di kelas. Dan berikutnya suasana kelas yang aktif dan menyenangkan. Akronim berikutnya C, jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya buat, apa tindakan yang mendukung saya untuk meningkatkan minat belajar murid? Yang kedua, bagaimana mengukur minat belajar murid meningkat? Nah, tindakan yang saya lakukan, membuat catatan besar target rancangan pembelajaran yang akan meningkatkan minat belajar murid, dan membuat survei pada murid tentang minat belajar mereka. Akronim berikutnya A, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bisa membantu saya mengarahkan atau memantau perubahan yang saya inginkan ini? Siapa saja yang akan saya libatkan dalam memotivasi murid dalam belajar? Bagaimana pencatatan penerapan rancangan pembelajaran yang menarik bagi murid dan meningkatkan minat belajar murid tersebut? Tindakan penyelidikannya, pertama, menerapkan rancangan pembelajaran yang menarik dan berpihak pada murid. Kedua, membuat schedule harian sampai bulanan sesuai target capaian yang akan dievaluasi secara berkala. Dan mengajak rekan guru untuk membuat bersama-sama menjadi pemimpin pembelajaran yang meningkatkan minat belajar murid. Kesimpulan, dari visi dan prakarsa perubahan yang sudah saya jabarkan, semua tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dari semua pihak. Saya mengajak kepala sekolah, rekan guru, pemangku kepentingan sekolah, dan murid-murid untuk bekerja sama mewujudkan visi dan prakarsa perubahan bagi sekolah yang lebih baik. Menuntun pada perubahan karakter profil Pancasila tidak dapat dilakukan sendiri, namun perlu kolaborasi antar warga sekolah. Demikianlah pemaparan tugas modul 1.3. Terima kasih sudah mendengarkan pemaparan saya. Salam dan bahagia.